Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya ingin membahas sekilas tentang buku yang saya tulis tahun 2017 berjudul Memberi Setangkai Perubahan. Buku ini sebetulnya sebagian dari materi yang saya ajarkan di kampus pesantren Ta'winul Mubalighin, Condong Catur Sleman, yang di wilayah di pesantren itu saya dapat kesempatan mengajar sejak 2004 sampai dengan 2012, jadi selama 8 tahun. Bukunya saya beri judul Memberi Setangkai Perubahan, maksudnya agar setiap kita berikhtiar untuk menjadi bagian dari orang-orang yang ikut berkontribusi dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Buku ini dipersembahkan bagi siapapun yang menaruh perhatian dan berkenan memperjuangkan nilai-nilai Islam bagi keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan harmoni sosial dengan cara-cara yang baik, lembut, santun, dan konstitusional. Untuk mengetahui sekilas tentang buku ini, saya pikir lebih mudah bagi saya untuk membacakan kata pengantarnya. Tidak ada kata yang tepat diucapkan selain Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena atas rahmatnya buku ini dapat disusun. Salawat dan salam bagi junjungan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Terima kasih juga bagi istri yang penyusun sayangi, Rahimah Ipa binti Kasimanan Lubis, yang selalu setia menjadi sahabat diskusi sambil membuatkan kopi. Ini isi dari kata pengantar ya. Terima kasih juga penyusun sampaikan pada para penulis yang bukunya menjadi referensi penyusun, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kebaikan dan petunjuk atau hidayah pada mereka. Penyusun juga menyampaikan terima kasih pada pimpinan Pondok Pesantren Ta'winul Mubalighin yang sejak tahun 2004 sampai 2012 berkenan memberi kesempatan pada penulis atau penyusun untuk mengajar mata kuliah sosiologi dakwah. Ucapan yang sama disampaikan pada para santri Pondok Pesantren Ta'winul Mubalighin tahun 2004 sampai 2012 yang berkenan menjadi sahabat diskusi ketika membahas materi sosiologi dakwah yang terus menginspirasi hingga hari ini. Terima kasih untuk semua keramahan, kesantunan, dan keakraban pimpinan dan santri Pondok Pesantren Ta'winul Mubalighin, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membalas semua kebaikan itu. Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada semua pihak yang berkenan membantu terbitnya buku ini, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan meridhoi amal baiknya. Tentu saja penyusun menyadari bahwa buku Memberi Setangkai Perubahan memiliki banyak kekurangan atau kelemahan, tetapi dengan berbekal niat dan harapan untuk berkontribusi serta teriring doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyusun memberanikan diri untuk mempersembahkan buku ini pada pembaca. Buku ini membahas suatu terminologi utama, yaitu perubahan, yang merupakan istilah untuk memperlihatkan perbedaan sesuatu pada saat tertentu dibandingkan saat sebelumnya. Dalam perspektif Islam, perubahan sangat dianjurkan untuk diwujudkan, yaitu perubahan menjadi sesuatu yang semakin baik. Ketika istilah perubahan diberi tambahan istilah setangkai, maka muncul istilah setangkai perubahan, yang dapat dimaknai sebagai perubahan yang dapat diberikan kepada siapapun untuk dikembangkan hingga menjadi berpuluh-puluh tangkai perubahan. Selanjutnya, saat istilah setangkai perubahan diberi tambahan istilah memberi, maka muncul istilah memberi setangkai perubahan, yang dapat dimaknai sebagai tindakan seorang muslim menyerahkan sesuatu yang berharga, yaitu setangkai perubahan, agar sesuatu menjadi semakin baik, agar umat menjadi semakin baik. Keinginan agar sesuatu menjadi semakin baik dan agar umat Islam menjadi semakin baik diwujudkan dalam bentuk kebajikan
yang diawali dengan tindakan mengidentifikasi kebajikan, lalu memperjuangkan kebajikan. Semangat juang diperlukan karena kebajikan tidak akan terdistribusi di masyarakat bila setiap muslim tidak bersungguh-sungguh memperjuangkannya. Kebajikan harus terdistribusi dengan baik dan merata agar setiap manusia merasakan indahnya kemuliaan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kebajikan juga memberi bukti atas adanya manfaat manusia yang satu bagi manusia yang lain. Semangat juang yang tinggi dalam mendistribusikan kebajikan akan dapat membuka peluang besar bagi tercapainya pemerataan kebajikan. Peluang ini tidak tunggal, melainkan jamak dan terbuka pada banyak aspek, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Sehingga setiap muslim perlu memilih salah satu aspek agar ia dapat fokus pada aspek tertentu yang sungguh-sungguh dikuasainya. Ketika seorang muslim telah memilih dan berusaha sungguh-sungguh mendistribusikan kebajikan, maka selanjutnya ia wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usahanya berhasil. Pada saat yang bersamaan ia menyerahkan keberhasilan usahanya pada Allah Subhanahu wa taala dan membiarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadi penentunya. Setelah berhasil memahami arti penting distribusi kebajikan bagi sesama manusia sesuai kemampuan masing-masing, melalui pemahaman tentang kebajikan dan kemampuan membangun semangat, langkah penting berikutnya adalah tindakan evaluasi ikhtiar. Untuk itu, seorang manusia yang telah melakukan distribusi kebajikan perlu memahami tentang makna hasil yang merupakan produk dari ikhtiarnya. Agar ikhtiar memberi hasil optimal, maka yang bersangkutan terlebih dahulu perlu memiliki kemampuan melindungi diri sendiri. Bagaimana mungkin seseorang akan mendistribusikan kebajikan kalau ia tidak mampu melindungi diri sendiri? Sebagaimana diketahui, melindungi diri sendiri merupakan sebuah konsepsi yang fitri atau sesuai fitrah manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka ia membekalkan manusia kemampuan dasar untuk melindungi diri sendiri. Salah satu hal penting dalam melindungi diri sendiri adalah kemampuan pengendalian diri. Sebab tidak jarang masalah terberat seorang manusia justru datang dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap manusia perlu berlatih melakukan pengendalian diri agar ia dapat mengendalikan dirinya dalam suka dan duka. Yogyakarta 2017 penyusun. Jadi itu kata pengantar, dan buku ini tebalnya itu 9 Romawi ditambah 192 halaman. Jadi 9 Romawi plus 192 halaman, sekitar 200 lebih ya. 200 halaman, kemudian hanya terdiri dari 4 bab. Bab 1 bicara tentang pendahuluan, isinya itu cuma 3, memaknai istilah, metode bahasan, dan metode kajian. Bab 2 bicara tentang distribusi kebajikan, yaitu membahas tentang A, memahami kebajikan, dan B, menemukan semangat. Kemudian bab 3 membahas tentang evaluasi ikhtiar, terdiri dari dua bagian juga, yaitu A, memahami hasil, dan B, mengatasi kendala. Kemudian bab 4 penutup, baru kemudian daftar pustaka. Jadi ini pertemuan awal yang membahas tentang buku Memberi Setangkai Perubahan, dan pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan bahasan-bahasan berikutnya masih dengan buku Memberi Setangkai Perubahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.